Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini ada DM dari teman kita. Ini yang kemarin langsung komen di YouTube ini teman-teman. Dia bilangnya seperti ini. Kak, gimana ya caranya bisa dapat majikan yang baik? Saya IRT 2 anak, insya Allah bulan depan mau kerja ke Singapura. Dan kalau pekerjaan kita pilih urus ama, apakah kita nantinya dipekerjakan yang lain atau fokus ke ama aja? Oke. Dan di sini ya teman-teman, buat kalian semuanya ya, bagaimana sih caranya mendapatkan majikan yang baik itu? Sudah pasti di sini kalian harus berdoa ya. Saya di sini nggak bisa yang namanya ngasih trik atau tip bagaimana biar mendapatkan majikan yang baik, biar selalu mendapatkan keberuntungan kayak gitu. Kita yang namanya orang Islam ya, mungkin ya, yang ini mungkin mbaknya di sini nggak tahu ya, saya ini. Tapi kepercayaan kita ya, kepercayaan dari orang Islam sendiri, orang Muslim ya, kita harus yang namanya minta bantuan sama Allah ya teman-teman. Kita kalau hanya mengandalkan tenaga saja itu hasilnya akan nihil, benar-benar nggak bisa full 100% kayak gitu ya. Kita yang namanya bekerja itu juga harus imbang dengan ibadah kita ya. Misalkan nih buat kalian semua yang saat ini sedang proses ada di PT atau kalian sedang menunggu di rumah, kalian gunakan kesempatan ada waktu itu untuk ibadah, untuk sholat ya, kayak gitu. Mintalah sama Allah agar dipertemukan dengan majikan yang baik, agar kalian dapat pekerjaan yang ringan, agar cocok dengan keluarga majikan, agar bisa betah sampai 2 tahun kayak gitu. Jadi di sini kalian kalau saat berdoa kalian itu harus yang benar-benar detail teman-teman. Jangan satu saja fokusnya kepengin cepat-cepat terbang, kepengin cepat-cepat dapat majikan, itu kurang lengkap ya. Jadi di sini kalau kalian sedang berdoa, kalian mintanya yang selengkap-lengkapnya. Misalkan nih ya, contoh, ya Allah, semoga saya dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga saya dapat pekerjaan yang ringan, semoga saya bisa betah sampai 2 tahun, semoga saja saya bisa cepat terbang ke Singapura, dan semoga saja saya diberi kebebasan dalam memegang HP. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau berdoa itu harus yang lengkap. Jangan asal satu saja, kepengen cepat-cepat terbang ke Singapura, kepengen cepat-cepat dapat majikan. Itu kurang lengkap ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya yang saat ini sudah ada di PT ya, gimana sih cara mendapatkan majikan yang baik? Ya berdoa, sholat ya, kalau bisa ya puasa, kalau bisa lagi tambahin lagi sholat malamnya. Mintalah sama Allah semoga dipermudahkan segala urusan kita, semoga saja kita ini bisa yang namanya cepat-cepat lah ya. Yang namanya orang dari Indonesia tuh sudah pasti pengennya cepat-cepat, tapi setelah sampai di Singapura banyak sekali nih nanti setelah sampai di Singapura pada mengeluh, inilah itulah, inilah itu, banyak sekali. Karena apa? Ya memang seperti itu prosesnya, memang seperti itu mbak. Sama kalau sudah masuk di rumah majikan kita bakalan mengeluh. Kalau kita nggak mengeluh itu namanya kita bukan bekerja, kita namanya di rumah sendiri ya, kayak gitu. Kita di sini nih teman-teman, kita yang namanya kerja dengan majikan, dengan keluarga majikan ini semuanya kita bakalan menemukan keluarga yang baru, semuanya serba baru, dan kita harus beradaptasi, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, yang terutama kita butuh mental ya. Kalau mental kita nggak kuat, kita bakalan gagal teman-teman, yakin gagal. Ya, saya di sini nggak pernah yang namanya ngomong itu tak bikin-bikin, tak buat-buat. 100% yang saya omongkan di sini semuanya real. Ya, saya di sini ya sharing pengalaman saya buat teman-teman semuanya agar kalian itu tahu, agar kalian paham bahwasanya kerja di Singapura ini nggak ada yang enak, nggak ada yang seperti kalian lihat saat di Facebook, saat di TikTok itu semua pada liburan kayak gitu. Itu sudah lama di Singapura. Ya, kalau untuk yang masih pemula itu harus berjuang dulu mbak.
Kalian harus susah-susah dulu, nanti setelah beberapa tahun kalian bakalan bisa yang namanya seperti mbak-mbaknya yang sudah lama di Singapura. Sebenarnya sih nggak hanya di Singapura saja, di Hong Kong atau di Taiwan juga sama ya. Tapi dari sini kalian jangan minder atau jangan malah takut, wah berarti nanti setelah sampai di Singapura saya bakalan kena mental dong. Enggak ya, semuanya sama mbak. Di sini yang namanya kita kerja ngikut orang, ngikut majikan, pasti kita itu yang namanya dapat komplain, dapat omelan, kita kena marah, kita kena cacian, itu sudah biasa, sudah wajar ya. Jadi jangan sampai kalian masukkan ke dalam hati. Nanti kalau kalian masukkan ke dalam hati, itu bakalan menyiksa dan kalian bakalan merasa terbebani, menjadi beban pikiran, dan kalian akhirnya menjadi kurus kering, terus akhirnya kalian merasa nggak betah, kalian kepengen pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah, kalau sudah mentok kepengen pulang ke Indonesia, terus bagaimana mbak? Apakah kalian nggak ingat waktu pertama kali kalian itu keluar dari rumah, kalian sudah punya pandangan, punya impian bahwasanya kalian itu kepengen yang namanya cita-citanya kepengen sukses, kepengen yang namanya bisa bayar hutang saya harus lunas, kepengen yang namanya nyekolahin anak, muliahin anak, kepengen yang namanya bikin rumah, kepengen yang namanya membantu orang tua. Nah, kalau setelah kalian sampai di rumah majikan dapat sedikit masalah ya, terus kalian sampai akhirnya ceklek hati ataupun putus asa kayak gitu, itu nggak bisa mbak ya. Semuanya di sini yang kerja di Singapura, sebenarnya sih nggak hanya di Singapura saja, Hong Kong, Taiwan, semuanya sama, semua akan dihadapkan dengan mental. Semua di sini kita harus benar-benar yang namanya harus sabar mbak. Kalau kita nggak sabar juga kita nggak bakalan bisa. Yakin ya, saya di sini nggak omong kosong, 100% apa yang saya omongkan itu adalah real, nyata. Saya nggak mau di sini ngomongnya tak buat-buat. Saya ngasih iming-iming, mbak kerja di Singapura tuh enak mbak, gajinya gede mbak, tiap minggu libur mbak, bisa main TikTok mbak. Enggak, saya di sini sharing itu sharing yang benar-benar yang saya alami sendiri ya, bahwasanya buat pemula yang baru pertama kali datang ke Singapura, di sini kalian harus benar-benar bisa yang namanya menghadapi keluarga majikan, karena di dalam rumah majikan itu nggak ada yang sama antara sifat, karakter, dan perbuatannya ya, itu nggak ada yang sama ya. Ada yang sabar, ada yang suka ngadu, ada yang suka marah-marah, ada yang suka komplain, semuanya beraneka ragam. Kalian harus benar-benar siap dari situ. Dan bagaimana caranya agar bisa finish kontrak? Gunakan ilmu ndablek ya. Kalau kalian dablek, kalian dimaki-maki, dimarahin, kalian itu ibaratnya dibentak-bentak ya, sampai itu ada majikan seperti itu masih ada. Semuanya di sini yang namanya kerja ke luar negeri itu tergantung nasib ya. Mau nasib kita itu mau beruntung, mau apa, semuanya tergantung nasib ya. Karena yang namanya nasib itu nggak ada yang tahu. Untuk itu di sini saya menyarankan agar teman-teman semua untuk saat ini yang masih ada di Indonesia, ada kesempatan waktu, pergunakan waktu itu untuk sholat ya. Mintalah sama Allah bahwasanya Allah itu maha baik kok ya, bisa memutarkan segala yang namanya sifat manusia ya, bisa. Kalian itu mau minta apa aja pasti diijabah, asalkan kalian itu benar-benar yang namanya sholatnya itu benar-benar ini ya, apa ya, bisa dibilang khusyuk kayak gitulah ya, mintanya itu sungguh-sungguh kayak gitu, minta sama Allah ya. Tapi ya itulah, kalau mintanya perjuangannya hanya misalkan ya sholatnya sering bolong-bolong, terus kalian juga di Indonesia itu hanya sibuk dengan HP saja kayak gitu, itu bakalan nggak bisa membantu mbak ya. Kalian yang terpenting saat ini kalian tuh harus berjuang dulu, karena yang namanya kerja ke luar negeri sebenarnya sih nggak di luar negeri saja mbak, di Indonesia juga sama ya. Meskipun kita kerjanya di Indonesia, kita juga harus yang namanya tetap menjalankan sholat kayak gitu. Nah di sini buat teman-teman semuanya, kalian nanti bakalan tanya lagi sama saya, mbak kalau majikan saya ini Chinese, misalkan majikan nggak mau ngasih saya kesempatan waktu untuk sholat, itu gimana mbak? Tolong di sini kalian tanya langsung sama majikan ya. Kalian tanya apakah saya di sini boleh sholat
Misalkan saya minta waktunya 10 menit saja untuk sholat, kayak gitu, 10 menit. Ngomong yang baik-baik ya, jangan pakai ego, jangan pakai ngeluarin otot kayak gitu. Di sini yang namanya majikan, kita harus bisa ngalem, teman-teman. Ibaratnya kita itu jangan main kasar lah ya. Kita itu misalkan ya, majikan itu sukanya marah-marah aja kayak gitu. Kita slow, bawa aja dengan slow kayak gitu. Nanti pelan-pelan majikan bakalan paham dengan sifat kita, paham dengan karakter kita. Oh, ternyata ini Ani ini anaknya sabar kayak gitu. Dan di sini buat teman-teman semuanya saya sarankan ya, misalkan kalian semua itu nanti nggak diizinkan untuk sholat ya, setiap aktivitas ataupun setelah aktivitas kalian masuk ke dalam kamar, entah itu tidurnya dengan anak majikan atau dengan siapapun ya kayak gitu, kalian tetap harus berdoa. Meskipun di situ kalian nggak bisa sholat, kalian tetap harus berdoa, teman-teman. Mintalah sama Allah. Allah itu maha tahu ya, bahwasanya kalau kita nggak diizinkan untuk sholat tapi kita memaksa untuk sholat, kadang majikan memang ada yang nggak terima, merasa nggak terima kayak gitu. Tapi di sini saran saya, kalau kalian benar-benar kepengen bisa bekerja sambil ibadah, kalian bisa memilih bekerja dengan majikan Melayu ya. Jadi di sini kalian nanti nggak bakalan rugi ya. Kalau bekerja saja itu kan kita nggak bakalan punya yang namanya bekal kelak di akhirat nanti ya, kayak gitu. Ada yang berpikir seperti itu ya. Terus kalau ada juga yang berpikir nggak apa-apa kerja, nanti saya sholatnya di Indonesia, itu juga ada yang berpikir seperti itu. Karena yang namanya orang kan pikirannya kan macam-macam ya, nggak sama kayak gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, terus kalian nanti benar-benar ya, kalau kerja aja nggak sambil ibadah ya rugi kayak itu ya. Itu tadi saran dari saya. Oke, so di sini selanjutnya mbaknya tadi juga menanyakan, apakah kalau job kita itu misalkan jaga ama, kita difokuskan dengan ama aja atau dengan pekerjaan yang lain? Sebenarnya saya sudah bikinkan video ini ya teman-teman, bahwasanya kerja di luar negeri khususnya di Singapura ini, misalkan job kita itu entah jaga ama, entah jaga baby, itu kita memang nggak hanya fokus satu job. Kita kerjanya di sini tuh serabutan. Jadi semuanya, semua pekerjaan yang ada di rumah majikan itu bakalan kita yang menghandlenya ya. Misalkan nih tentang kita masak ya, terus kita harus yang namanya ngasih mandi anak, nyuapin anak, mungkin antar anak sekolah, jemput anak sekolah. Pokoknya semuanya ya. Misalkan kita mau belanja ke pasar, itu juga kita yang bakalan menghandle ya. Jadi di sini kita nggak hanya fokus satu dalam pekerjaan saja, semuanya yang ada di rumah majikan bakalan kita yang mengerjakan. Oke, tapi misalkan nih ya, yang baru pertama kali datang ke Singapura itu kalian bakalan merasa menjadi beban, tapi nanti lambat laun kalian akan terbiasa ya. Seperti halnya saya sendiri, teman-teman. Di sini dulu saya waktu pertama kali masuk ke rumah majikan, wah pekerjaannya tuh banyak banget, apalagi kalau hari Sabtu, hari Minggu, semua keluarganya majikan ya, semua anaknya Akung, anaknya Ama ini semua pada ngumpul, anak mantu, terus cucu-cucunya semua pada ngumpul kayak gitu kan. Di situ kan sudah pasti makan-makan, cuciannya banyak, belum nanti cuci-cuci piring ya. Pokoknya banyak banget teman-teman, karena masak-masak besar. Terus semua itu siapa yang ngerjain? Saya sendiri yang ngerjain, nggak ada yang namanya pakai mesin, semuanya pakai manual. Dan alhamdulillah meskipun seperti itu saya bisa bertahan 6 tahun. Pertama kali datang ke situ saya merasa menjadi pikiran ataupun beban buat saya. Ya Allah, pekerjaannya benar-benar banyak, dan saya di situ dipekerjakan di 2 rumah teman-teman ya. Saya kan dulu kan benar-benar yang namanya masih utun ya, masih belum tahu, masih manut lah, masih lugu bisa dibilang seperti itu. Terus tapi kenapa saya bisa bertahan 6 tahun? Karena di situ majikan saya itu benar-benar yang dinamakan baik ya. Dia itu nggak pelit soal makan, nggak pelit soal apapun ya. Saya kalau off day itu masih dikasih uang ya, dikasih 10. Ini untuk bus stop, untuk beli bus ya, maksudnya ngisi basketnya. Terus yang 10 lagi untuk kamu makan di luar kayak gitu. Tapi di situ waktu itu teman-teman, saya itu dapat liburnya hanya sebulan sekali kayak gitu. Dan maaf banget ya, ini kadang kameranya ini kadang
cerah, kadang gelap karena cuacanya di Singapura ini ya kadang mendung, kadang nanti ada mataharinya. Jadi maaf ya teman-teman. Oke, so dilanjut. Jadi di sini yang membuat saya betah, nyaman, bertahan dengan keluarga majikan yang 6 tahun ini, saya di sini itu sebenarnya mendapatkan majikan, mendapatkan perlakuan yang baik ya. Meskipun saya dipekerjakan 2 rumah, tapi ya nggak apa-apa, sambil ibadah pasti nanti ada hikmahnya kayak gitu. Dan kalian tahu nggak, saya itu waktu pulang ke Indonesia teman-teman, yang terakhir kali kan saya bawa kopernya itu memang banyak dan sampai overweek ya, itu Masya Allah banget, semua dibayarin sama mem, dan saya masih dapat ampau ya, ampaunya alhamdulillah tebel banget, itu yang terakhir kali. Terus saya dianterin sama mem, sama ser, sama 2 momongan saya, sudah besar-besar, terus dia bilang bye kakak, kayak gitu ya, alhamdulillah banget. Pokoknya teman-teman, kita itu yang namanya kerja ya, itu jangan sampai kita itu yang namanya benar-benar perincian kayak gitu. Sama halnya seperti saat ini di majikan saya yang saat ini ya teman-teman, misalkan nih ya hari Minggu, sebenarnya kan di sini Pak Bos kan bilang kalau hari Minggu itu hari libur kamu nggak perlu yang namanya bikin kerja kayak gitu. Tapi apa teman-teman, saya masih mengulurkan tangan saya kalau pulang dari liburan seperti ini ya, masih mau cuci-cuci piring yang ada di dapur kayak gitu. Saya masih mau membantu pekerjaan yang ada di rumah ya. Karena apa? Saya di sini itu mikir majikan saya itu baik ya. Dari sini kalau majikan baik, kita juga harus berbaik hati sama majikan. Jadi kita jangan ngambil enaknya aja, ngambil keuntungannya aja, atau bisa dibilang kita itu pengen enaknya sendiri, itu jangan ya. Jadi harus benar-benar seimbang antara kebaikan majikan dengan kita kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian janganlah perincian banget tentang pekerjaan yang ada di rumah majikan ya. Misalkan saat ini kalian sedang dipekerjakan di 2 rumah kayak gitu, yang penting majikan kalian tuh baik, yang penting kalian merasa nyaman, udah jalanin aja ya. Sebenarnya sih ya, kalau majikan ngerti, kalau majikan paham bahwasanya kita bekerja di 2 rumah, di 2 alamat, itu sebenarnya salah, itu karena ilegal ya. Tapi masih ada aja yang masih melanggarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena masih pemula, masih baru, jadi masih lugu, maksudnya masih nggak maulah daripada nanti pindah-pindah ke sana kan, jadinya ngikut aja kayak gitu. Oke teman-teman, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi ya. Pokoknya tetap semangat dan positive thinking. Ingatlah bahwasanya masa depan kalian itu ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan saya. Oke, saya di sini hanya bisa memberikan motivasi dan juga support saja. Selebihnya ada di tangan kalian masing-masing. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.